Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Kelompok kami merogotakan saya Muhammad Akasyar. Saya Andrea Kanto. Saya Brian Muntono. Saya Darren Meti Walangita. Saya Julian Paulus. Kami akan memaparkan materi tentang fisiologi otot bisep brachii. Otot skelet atau otot rangka mempunyai serabut otot. Serabut otot ini juga disebut sebagai sel otot. Struktur kontraktil daripada serabut otot atau sel otot ini adalah miofibril yang terbagi menjadi dua, yaitu aktin dan miosin. Aktin mempunyai filamen tipis dan miosin mempunyai filamen tebal. Aktin terbagi menjadi tiga, yaitu aktin double helix, miosin double helix, dan juga troponin. Troponin terbagi menjadi tiga hal, yaitu troponin C, troponin I, dan troponin T. Troponin C berikatan dengan ion kalsium, troponin I menutup bidan sel aktin, dan troponin T yang berikatan dengan tropomiosin. Miosin itu adalah helix molekul miosin. Dalam inervasi otot terdapat motor unit. Motor unit adalah saraf motorik dengan semua serat otot yang diinervasinya. Otot bisep terletak pada brachii atau lengan atas dengan oligo dari kaput longum yaitu tuberculum, supraglenoideus scapula, dan caput brevis yaitu ujung processus coracoideus scapulae, dan insertion dari bisep sendiri yaitu tuberositas radii. Inervasi dari otot bisep berawal dari medula spinalis C5, C6, dan C7 menuju trunkus superior dan dilanjutkan menuju divisi anterior korda lateral dan akan bercabang menuju nervus musculocutaneus dan nervus radialis. Vaskularisasi dari bisep sendiri yaitu bercabang dari arteri brachialis, dan aksi dari otot bisep yaitu untuk melakukan fleksi dan supinasi pada lengan bawah pada siku. Inervasi otot musculus bisep brachii mulai dari gyrus percentralis lalu ke tractus pyramidalis. Lalu terjadi persilangan tractus pyramidalis di medula oblongata pada desussetio pyramidium, lalu ke medula spinalis di C5 dan C7, lalu ke plexus brachialis truncus superior, lalu ke divisi anterior, kemudian ke korda lateral, lalu ke nervus musculocutaneus, lalu ke musculus bisep brachii. Impuls neuromuscular junction akan menghasilkan potensial aksi yang akan disalurkan ke sarcolemma. Setelah dari sarcolemma akan ditransferkan ke transverse tube. Setelah dari transverse tube akan diterima oleh reseptor yang merupakan reseptor dihydropyridine reseptor yang merupakan voltage gate only. Setelah dari DPH reseptor atau dihydropyridine reseptor akan diterima lagi oleh ryanodine reseptor. Setelah dari ryanodine reseptor akan disalurkan ke cisternae sacroplasmae reticulum. Setelah dari sacroplasmae reticulum akan menjadi Ca2+. Karena produksi dari Ca2+ akan menimbulkan efek kontraksi. Potensial aksi pada akson terdapat pada struktur bernama selubung myelin. Selubung myelin menghambat potensial aksi karena berlaku sebagai inhibitor listrik. Potensial aksi pada akson disalurkan dengan melompat ke daerah yang tidak dilubungi oleh myelin atau disebut juga sebagai saltatori. Daerah tersebut disebut nodus Renfield. Potensial aksi terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama ialah fase istirahat, yaitu membran istirahat sebelum potensial aksi, membran masih dalam resting membran potential. Kemudian terjadilah potensi depolarisasi, yaitu perubahan permeabilitas membran terhadap Na. Na masuk ke dalam membran sel sehingga terjadi depolarisasi. Depolarisasi terjadi hanya ketika stimulus melampaui threshold. Tahap selanjutnya ialah repolarisasi. Repolarisasi ialah penutupan kanal Na dan pembukaan kanal K, yaitu NAK pump ATPase. Kemudian kalium masuk ke dalam membran menyebabkan repolarisasi. Fase selanjutnya ialah hiperpolarisasi, yaitu kalium yang terlalu banyak masuk ke dalam membran sel yang menyebabkan dia tidak bisa kembali ke resting membran potential. Setelah kalium dan natrium bisa seimbang, sel akan kembali ke dalam resting membran potential. Impuls syaraf menuju ke voltage gated Ca2+ channel, lalu Ca2+ channel membuat eksositas neurotransmitter acetylcholine,
Kemudian asetilkolin berkaitan dengan acetylcholine receptor yang membuka ligand gated NR2+ channel menuju ke postsynapse potensial, lalu menuju ke impuls saraf. Kontraksi dan relaksasi pada otot dimulai dari ATP yang dipecah oleh miosin ATPase menjadi ADP dan fosfat energi tinggi. Jika dalam otot tidak ada kalsium, maka akan terus terjadi resting atau istirahat. Jikalau ada, terjadi eksitasi atau binding. Kalsium berikatan dengan troponin C. Troponin C membuat miosin berubah bentuk, kemudian pergi ke miosin bridge, dan terikat dengan actin binding site. Pemendekan pun terjadi atau power stroke yang diciptakan oleh miosin dan aktin. Fosfat energi tinggi saat power stroke dan ADP setelah power stroke. Jika tidak ada ATP atau yang terjadi setelah kematian, maka akan tegang terus, seperti tegang mayat. Jika ada ADP, link antara miosin dan aktin lepas dan kembali ke bentuk asli atau terjadinya relaksasi. Phase kontraksi terbagi menjadi 3, yaitu sumasi, trepe atau staircase phenomena, dan tetani. Sumasi ialah kontraksi dengan relaksasi secara sempurna. Trepe atau staircase phenomena adalah kontraksi, kemudian otot tersebut dikontraksikan lagi yang menyebabkan potensial lebih tinggi dari kontraksi sebelumnya. Sedangkan tetani ialah otot berkontraksi secara terus-menerus sehingga plateau atau datar tanpa relaksasi. Kontraksi secara terus-menerus atau tetani bisa terjadi di penyakit bernama tetanus.